Ya, shalom. Suami istri, bapak, ibu yang sedang mengadakan honeymoon yang kedua, kita masih belajar dari kitab Kejadian, di mana arti dari awal kitab Kejadian berkata pada mulanya, yaitu Bereshit. Dan kita bisa mendapatkan nasihat-nasihat awal dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam hal berkeluarga atau berumah tangga. Nah, pada episode yang ke-30 ini kita akan belajar tentang kasut samurai seledri bagi pasutri. Apa itu? Kasut samurai seledri adalah singkatan dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri bagi pasangan suami istri. Pada kesempatan mengadakan perjalanan honeymoon yang kedua ini, kita sedang belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah ada, di mana seringkali penguasaan diri terganggu dengan banyak hal. Mungkin banyak perbedaan yang membuat seolah-olah itu semua bagaikan duri dalam daging, sehingga kita dan pasangan kita seolah-olah sulit untuk dipersatukan. Memang kenyataannya banyak orang yang kesulitan mendapatkan keharmonisan dalam berumah tangga karena berbagai hal, terutama karena hilangnya kemampuan untuk mengadakan penguasaan diri. Oleh karena menganggap ada banyak duri dalam daging di antara pasangan. Nah, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana mempertahankan penguasaan diri dalam segala hal? Silakan tulis di kolom komentar apabila Anda punya pendapat kira-kira bagaimana untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan cara menjaga penguasaan diri. Yuk kita mulai kasut samurai seledri bagi pasutri pada episode yang ke-30 ini. Kita masih meneladani sikap dari Nabi Nuh. Dari Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang kedua dan yang ketiga, Nuh mendapatkan perintah Tuhan, yaitu tentang binatang yang tidak haram kau ambillah 7 pasang, binatang yang haram 1 pasang, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Baik binatang yang tidak haram maupun yang haram, keduanya dapat hidup secara berdampingan, saling berdekatan dalam waktu yang sangat lama. Meskipun tempatnya di dalam bahtera yang tentu tidak ideal, tetapi mereka, yaitu binatang yang tidak haram maupun yang haram, sanggup berdampingan dalam waktu yang lama. Nah, dari kemampuan seperti ini seharusnya kisah Kain dan Habil tidak berakhir sebagaimana yang kita pernah baca. Seharusnya Kain dan Habil juga dapat hidup berdampingan dalam waktu yang lama. Demikian juga Esau dan Yakub seharusnya dapat pula hidup berdampingan dalam waktu yang lama. Seharusnya bangsa keturunan Ibu Sarah dan Ibu Hagar juga tidak lagi saling menuding sebagai kafir atau orang fasik. Nah, bagaimana hal demikian dapat terjadi? Diperlukan tiang-tiang penopang dari penguasaan diri dan harus dimulai dari kehidupan keluarga inti. Tentu dimulai dari sepasang suami istri. Nah, meskipun serasa banyak sekali perbedaan yang dapat dijadikan alasan untuk berpisah, tetapi bagaimana dapat hidup berdampingan dengan pribadi yang kita anggap sebagai orang fasik, atau katakanlah karena kekecewaan kita menganggap pasangan kita mungkin sebagai duri dalam daging? Bagaimana dapat hidup berdampingan dengan pasangan yang kita anggap sebagai batu sandungan? Diperlukan penguasaan diri dengan praktek sederhana yang harus diawali dari lingkungan terkecil, yaitu dalam kehidupan berkeluarga di antara sepasang suami dan istri terlebih dahulu. Nah, yang lalu kita telah belajar bahwa kesempatan untuk mengadakan perjalanan bulan madu kedua atau honeymoon kedua itu bagaikan sebuah laboratorium mini untuk menyemai kehidupan berumah tangga, atau bagaikan sepetak tanah penyemaian
Nah, sekarang kita akan lanjutkan pengertian tersebut bahwa kehidupan berumah tangga juga bagaikan laboratorium mini bagi ketahanan kita dalam menghadapi kerasnya dunia luar. Kadang-kadang dunia luar bukan sebagai faktor utama untuk kita menghadapi pergumulan, bahkan di dalam kehidupan rumah tanggalah seolah-olah sebagai faktor utama. Keadaan-keadaan di luar bagaikan hutan rimba yang amat luas, yang kita sulit mengenali atau memprediksi dengan cepat siapakah orang benar dan siapakah orang fasik. Keterampilan bersikap dalam kehidupan berumah tangga diperlukan agar kita mampu dan sanggup dengan mudah untuk mengenali sesuatu itu sebagai yang haram dan yang tidak haram dalam seluruh segi kehidupan. Kita perlu segera mengenali dan bersikap dengan benar terhadap sesuatu yang nampak seolah-olah sebagai batu sandungan atau nampak seolah-olah sebagai duri dalam daging. Di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera, engkau bersama istrimu, anak-anakmu dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau. Segala makhluk atau segala yang hidup, suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu, wah ini indahnya ya, lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya dan istri anak-anaknya. Kunci keberhasilan dari semua itu adalah kemampuan untuk menghasilkan karakter penguasaan diri sebagai integritas dalam jangka waktu yang panjang. Saatnya kembali kita belajar dari kehidupan Nabi Nuh dengan seluruh keluarganya, bagaimana kemampuan dalam hal penguasaan diri menjadi nilai akhir yang tertinggi dalam ketekunan. Setelah Nuh menerima ketetapan Tuhan sebagai sikap pribadi, kemudian bersikap tidak menyingkirkan apa yang tidak disukai, maka barulah sekarang mudah untuk memproduksi penguasaan diri dalam waktu yang begitu lama, berada di tempat yang tidak leluasa, pengap, berbau, dan ada dalam segala keterbatasan, dan akhirnya keluarlah mereka dari bahtera secara bersama-sama. Betapa indahnya mereka keluar dari bahtera masih dalam keadaan bersama-sama. Tidak nampak di antara mereka yang menganggap bahwa satu dengan yang lain sebagai batu sandungan atau duri dalam daging. Nabi Nuh keluar bersama-sama dengan istri, anak-anak, dan istri anak-anaknya, juga segala binatang yang bersama dengannya, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata yang merayap di bumi, keluar bersama-sama dengan Nabi Nuh. Mereka bersama-sama masuk ke dalam bahtera, kemudian akhirnya mereka keluar dari bahtera juga tetap bersama-sama. Penguasaan diri memungkinkan kita dapat hidup berdampingan dengan keadaan apapun dalam waktu yang lama. Ini semua terjadi dapat dipastikan oleh karena adanya penguasaan diri yang patut diteladani dari Nabi Nuh dan keluarganya. Bagaimana mungkin sekian lama dapat hidup bersama-sama jika tidak ada saling penguasaan diri? Suami dan istri pasti memerlukan kemampuan untuk menghasilkan karakter penguasaan diri agar sanggup hidup bersama-sama dalam waktu yang lama. Penguasaan diri memungkinkan kita dapat hidup berdampingan dalam waktu yang lama dan dalam keadaan apapun. Bapak, ibu, suami, istri yang sedang mengadakan perjalanan honeymoon yang kedua, baiklah setiap pasangan belajar tentang penguasaan diri agar mampu bertahan dan dapat hidup berdampingan dalam waktu yang panjang dengan melewati kondisi apapun. Mari sekarang kita tengok di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Dikatakan, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, walaupun berbeda zaman dan berbeda latar belakang, namun karena roh Tuhan adalah satu, maka makna nasihat Tuhan juga satu. Nabi Nuh terbukti melakukan proses seperti yang diilhamkan oleh Tuhan kepada Paulus untuk orang-orang Galatia. Paulus mengajarkan bahwa penguasaan diri merupakan bagian dari manifestasi buah roh yang paling akhir atau yang paling puncak setelah yang lain dihasilkan dengan waktu proses yang panjang. Nabi Nuh berhasil memproduksi karakter penguasaan diri bersama-sama dengan seluruh anggota keluarganya. Hal inilah yang patut diteladani pada masa kita mengadakan perjalanan bulan madu kedua. Sangat berbeda, sangat disayangkan ini, sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Ayub. Patut disayangkan bahwa justru istri Ayublah yang menjadi beban berat bagi suaminya. Hal demikian tertulis dalam kitab Ayub pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, istrinya atau istri Ayub berkata kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan bebal atau seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, bersyukurlah kita bahwa ternyata Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan pada kitab Ayub pasal 42, Ayub mencabut perkataannya kalau ada yang salah. Ayub mengalami proses yang panjang sampai akhirnya dapat membuktikan penguasaan dirinya. Nyaris saja Ayub menyingkirkan imannya, bahkan berhasil membuktikan bahwa kata-kata istrinya hanya berperan sebagai alat penguji saja. Ternyata perkataan istri Ayub hanya sebagai alat penampi iman dari Ayub. Bahkan untuk memperoleh penguasaan diri yang mungkin juga oleh Ayublah, istri Ayub kemudian mengalami pertobatan dan lahir baru. Dari kedua kisah ini, yaitu kisah Nuh dan kisah Ayub tersebut, membuktikan bahwa penguasaan diri membutuhkan proses yang panjang. Agar kita sanggup memperoleh penguasaan diri, mungkin Paulus ingin mengajarkan kepada kita di zaman ini bahwa haruslah kita mengerjakannya bersama-sama dengan orang terdekat kita, yaitu pasangan kita. Maka ada seorang konselor yang membuat kita menjadi mudah untuk memahami proses tersebut dengan pedoman yang sangat-sangat sederhana melalui diistilahkan sebagai jembatan keledai atau rangkuman yang sangat ringkas, bahwa buah roh yang satu yang adalah kasih itu mempunyai 9 manifestasi. Nah, 9 manifestasi dari buah roh kasih itu disingkat dengan singkatan kasut, samurai, seledri. Ya, kasut, samurai, seledri. Ini hanyalah cara untuk mempermudah dalam pemahamannya saja. Sekalipun kita tahu bahwa untuk mencapainya tidaklah begitu mudah. Perlu waktu yang amat panjang karena harus melalui 3 tahap. Nah, apa itu 3 tahap untuk memperoleh penguasaan diri? Mari kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu tahap kasut. Kasut singkatan dari kasih, sukacita, dan damai sejahtera. 3 manifestasi buah roh ini disebut sebagai inner fruit. Dari inner fruit ini dikatakan merupakan golongan pertama yang harus dirasakan atau dinikmati dalam diri kita secara pribadi terlebih dahulu. Jika kita secara pribadi sudah mengalami inner fruit, maka akan mudah untuk mempraktekkannya bagi pasangan. Demikian seterusnya. Jika kita dan pasangan sudah mengalami inner fruit, yaitu kasut, kasih, sukacita, dan damai sejahtera, maka kita akan mudah untuk mempraktekkan manifestasinya bagi seluruh anggota keluarga
atau bagi orang lain di sekitar keluarga kita. Maka kasih, sukacita, dan damai sejahtera selain kita harus mengalami yang terlebih dahulu, juga akan memicu mudahnya kita menghasilkan manifestasi buah roh tahap-tahap berikutnya, yaitu samurai, dan puncaknya adalah seledri, atau terakhir adalah penguasaan diri. Nah, apa itu inner fruit atau kasut? Berikut manifestasinya. Inner fruit yang pertama adalah kasih, love, atau agape dalam bahasa Girika, yaitu perasaan dikasihi atau mengasihi tanpa syarat, karena memperhatikan dan mencari yang terbaik tanpa alasan atau pamrih. Kita bisa lihat dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima, 1 Korintus 13, dan juga Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Setiap pribadi, baik suami maupun istri, hendaknya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan merasakan kasih Tuhan yang tanpa syarat itu bagi diri sendiri terlebih dahulu. Betapa dosa-dosa kita sudah ditebus oleh kasih-Nya, sehingga secara pribadi kita sanggup merasakan kasih yang sempurna dari surga. Berawal dari kasih secara agape ini, kita juga akan mengenal kasih dengan sebutan berikutnya, yaitu kasih eros, kasih phileo atau philea, kasih storge, dan kemudian yang kelima adalah kasih telo. Nah, kasih ini seperti halnya pada saat yang lalu kita mengenal rumusan tentang 3 aspek cinta, yaitu IPC, yaitu intimacy, yaitu unsur keintiman. Kemudian aspek yang kedua adalah P, passion, yaitu gairah untuk bercinta. Dan kemudian yang ketiga adalah aspek C, yaitu komitmen, yaitu unsur dasar dari dibentuknya sebuah lembaga keluarga. Aspek C merupakan ikrar atau ikat janji dalam pernikahan yang menjadi dasar utama dalam pernikahan. Sejatinya yang terutama adalah bagaimana menjaga agar kasih di antara pasangan yang sah adalah tetap mengenakan eros yang berlandaskan agape, suatu godaan yang umum ketika sepasang suami istri oleh karena satu hal, ya, seolah-olah demi terjalin keakraban dalam sebuah hubungan, ya justru melunturkan kasih eros. Inilah yang sering terjadi waktu masih bersahabat, ya, ingin coba-coba pakai eros, tapi begitu sudah menikah justru terjebak ke dalam kasih philea, sehingga seperti benar-benar kembali sebagaimana layaknya sahabat biasa. Inilah suatu kelemahan yang sering terjadi. Coba kita baca di dalam kamus Webster New World Dictionary, menuliskan bahwa cinta adalah perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap seseorang bukan karena gugahan perasaan atau emosi, sebab tidak selalu dilakukan karena dorongan biologis atau alamiah, dan tidak juga dilaksanakan hanya kepada seseorang yang mempunyai daya tarik tertentu. Sebab itu dikatakan mencintai adalah keputusan dengan sadar, bukan karena perasaan, tapi keputusan dengan sadar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarminta, cinta adalah kasih sayang yang mendalam, yang menimbulkan rasa hormat. Suatu sifat dasar dari cinta adalah apa yang terjadi kepada orang yang saya cintai sangat penting bagi saya. Karena itu cinta berusaha menyenangkan yang dicintainya, Roma 15 ayat yang kedua, dan tidak berbuat jahat terhadap yang dicintainya, sebagai bukti yang berawal terhadap pasangan yang sah, Roma 13 ayat 8-10. Cinta mencari kesempatan untuk berbuat baik, Galatia 6 ayat 10 dan 1 Korintus 13, juga Kolose 3 ayat 12-14. Seharusnya cinta dinyatakan dengan bukti utama yang dimulai terhadap pasangan yang sah. Apa kata firman Tuhan tentang arti kata cinta atau kasih itu? Beberapa istilah yang tadi setelah kita dapatkan akan mempermudah pemahaman kita tentang perasaan kasih, yaitu pada unsur P atau gairah cinta, passion. Pengertian cinta atau kasih yang pertama adalah eros. Kasih eros atau cinta yang terjadi di antara pria dan wanita dalam hubungan yang khusus,
yang bersifat ingin saling memiliki dan saling menikmati. Kasih eros dapat menimbulkan rasa cemburu dan berakhir dengan hubungan seks dalam pernikahan yang sah. Maka dari kata dasar eros inilah berkembang menjadi kata erotik atau erotisme yang biasanya dapat kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari sebagai nafsu dan birahi. Sesuatu yang sah bagi pasangan yang sah. Karena eros ini layak dilakukan hanya bagi sepasang suami istri yang sah dan layak dipertahankan seumur hidup. Kemudian pengertian cinta atau kasih yang kedua adalah phileo atau philia, yaitu kasih persahabatan atau pertemanan yang menjadi dasar cinta simpatik. Kasih philia ini adalah cinta dengan adanya saling kecocokan dalam persahabatan yang kelak dapat dibawa dalam hubungan berpacaran yang kemudian menuju pada pernikahan atau terus bersahabat. Kemudian yang ketiga adalah kasih storge, yaitu rasa saling mengasihi secara alamiah, ya, secara spontan ingin melindungi seseorang yang awalnya berasal dari adanya hubungan darah antara orang tua dengan anaknya. Bisa jadi misalnya kasih sayang antar anggota keluarga atau antara kakak beradik. Kemudian kasih yang keempat adalah agape, yaitu kasih ilahi, kasih yang dari Allah, kasih yang sempurna. Hanya orang yang telah menerima kasih Allah yang dapat mengerti kasih ini dan dapat menyampaikannya kepada orang lain, terutama pasangan dan anggota keluarga yang lain. Disebutkan bahwa kasih agape ini sebagai kasih tanpa syarat, tetap mengasihi walaupun tidak ada alasan lagi untuk dikasihi, atau sering disebut sebagai kasih walaupun sering disakiti namun tetap mengasihi, walaupun tidak layak untuk diampuni namun tetap mengampuni dan tetap mengasihi. Wow, ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Nah, kita sudah mengenal kasih eros, kasih phileo atau philia, kasih storge, dan kasih agape. Beberapa pakar teologi mempopulerkan istilah kasih atau cinta yang kelima, yaitu telo, di mana kasih telo adalah kadar mengasihi diri sendiri sebagai kesetimbangan dengan mengasihi sesama. Sebagaimana seseorang pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum apakah yang terutama dalam hukum Taurat, dalam perikop tentang the Great Commandment? Maka jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ini terdapat pada Matius 19 ayat 19, Matius 22 ayat 34 sampai 40, dan Markus 12 ayat 30 sampai 31, dan Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 27. Nah, mari kita perhatikan dalam terjemahan lain. Diperjelas dengan kalimat, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti telo adalah sebagai ukuran seberapa besar kita mengasihi diri sendiri, bahkan sebesar itulah kita harus mengasihi sesama. Jika kita mengasihi diri sendiri lebih besar daripada mengasihi sesama, maka hal itu disebut sebagai ego atau egois dan bukan telo. Seorang konselor secara sederhana menjelaskan dengan nada santai bahwa jika kita mengasihi diri sendiri lebih besar daripada mengasihi sesama, itu disebut ego. Tetapi jika mengasihi sesama lebih besar daripada mengasihi diri sendiri, itu disebut bego. Wah, ada-ada saja istilahnya, ya. Jadi telo adalah kesetimbangan antara mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama yang sama besar. Perlu diwaspadai kesalahmengertian tentang telo ini. Bukan mengasihi diri sendiri dengan kasih eros yang membangkitkan tindakan orang melakukan onani atau masturbasi. Bukan eros pada diri sendiri. Bukan pula memuaskan nafsu birahi terhadap dirinya sendiri. Tindakan onani atau masturbasi oleh seorang konselor disebut sebagai dengan tegas sebagai ego dan bego.
Waduh, berarti perlu sangat dihindari ya. Kasih telo mengajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama, terutama dalam hal ini adalah pasangan, dengan kasih yang sama besar saat ketika kita mengasihi diri sendiri. Sesungguhnya baik itu eros, phileo, storge, dan telo harus berlandaskan pada kasih agape. Kelima-limanya tidak cukup hanya dengan diucapkan saja, perlu dirasakan secara pribadi terlebih dahulu untuk kemudian dibuktikan dalam perbuatan nyata pada waktu yang panjang, terutama terhadap pasangan. Dalam Efesus 5 ayat 23 sampai 33 firman Tuhan mengajarkan bahwa suami istri adalah kepala. Suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat yang mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Benar kan? Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, inner fruit ada 3, dan setelah kasih, maka yang kedua adalah sukacita. Disebut sebagai inner fruit sukacita, yaitu perasaan senang yang berlandaskan kasih, anugerah, berkat, janji, kehadiran Allah yang hanya dimiliki oleh orang yang percaya kepada Kristus. Bersukacita karena dosa sudah diampuni, bersukacita karena memperoleh hidup yang kekal. Di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11 dijelaskan bahwa janganlah kita bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Sukacita atau gembira atau joy adalah kekuatan kita. Bukankah Tuhan telah mengajarkan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur? Dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Nah, kemudian yang ketiga dari inner fruit yaitu kasut, kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang ketiga ini damai sejahtera disebut peace atau irin. Dalam bahasa Ibrani shalom, damai sejahtera. Inner fruit damai sejahtera adalah ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan pengetahuan akan adanya perlindungan di tengah-tengah pergumulan, goncangan, dan cobaan. Kita bisa lihat dalam Roma 15 ayat yang ke-33 dan Filipi 4 ayat yang ke-7. Nah, hendaknya pada masa bulan madu kedua ini, kita dan pasangan dapat mengalami inner fruit secara bersama-sama. Mengalaminya secara pribadi. Nikmatilah terlebih dahulu kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Barulah kemudian kita akan sanggup untuk mengasihi, menularkan sukacita, dan mudah berdamai dengan pasangan untuk memperoleh keharmonisan dalam pernikahan. Tentulah Nabi Nuh dengan penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera saat menerima peraturan Tuhan dan menjadikannya itu sebagai sikap pribadi. Kemudian sanggup bersikap tidak menyingkirkan apa yang tidak disukai, sehingga mudah untuk memproduksi setiap manifestasi buah roh, sehingga tidak ada lagi perasaan berupa duri dalam daging dalam hati setiap pasangan. Kemudian manifestasi buah roh tahap yang kedua adalah samurai atau samubai, ya, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Disebut sebagai outer fruit. Nah, samurai ini disebut buah roh yang harus kita hasilkan untuk orang lain. Jadi yang merespon, yang menilai apakah kita sudah memproduksi kesabaran, kemurahan, dan kebaikan itu bukan diri kita sendiri, ya, tetapi orang lain. Buah roh yang harus kita hasilkan untuk orang lain. Buah roh yang harus dapat dirasakan oleh orang lain. Orang lainlah yang selayaknya mengkonfirmasi bahwa kita mempunyai kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Maka pada bulan madu kedua kali ini pastikan bahwa pasangan kitalah yang terlebih dahulu
harus mengkonfirmasi bahwa kita masing-masing sudah mempunyai outer fruit. Tunjukkanlah itu kepada pasangan ya. Jadi seluruhnya nanti kita harus nikmati, tunjukkan dan persembahkan. Tentulah Nabi Nuh dikenal sebagai figur bapa yang telah menunjukkan kesabaran, kemurahan dan kebaikan. Maka tak heran jika Nuh dapat menerima ketetapan Tuhan sebagai sikap pribadi, kemudian bersikap tidak menyingkirkan apa yang tidak disukai, sehingga sanggup mencapai manifestasi buah roh berikutnya dalam ketekunan yang teruji. Kemudian kita masuk dalam tahap yang ketiga. Ya, setelah kasut, samurai, maka sekarang kita yang ketiga yaitu seledri. Apa itu seledri? Yaitu kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ketika manifestasi buah roh yang terakhir ini diistilahkan sebagai upper fruit. Jadi kalau tadi inner fruit, kemudian outer fruit, sekarang adalah upper fruit, yaitu buah roh yang harus kita hasilkan untuk diberikan atau dipersembahkan kepada pihak yang mempunyai otoritas atas hidup kita, terutama otoritas paling atas. Ya, misalnya saja seorang istri harus menghasilkan upper fruit ya kepada suami kepada atasannya, bahkan sampai kepada atasan yang paling tinggi yaitu Tuhan. Jadi manifestasi upper fruit atau buah roh kelompok tahap yang ketiga ini harus dikonfirmasi oleh orang lain, terutama adalah otoritas yang di atas kita. Pertama-tama tanyakan terlebih dahulu kepada pasangan kita, apakah di antara kita telah saling mempunyai kesetiaan? Bagaimana komentar pasangan dan bagaimana respon kita terhadap komentar tersebut? Di mana upper fruit yaitu kesetiaan, faith atau pistis adalah kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji, komitmen, sifat layak dipercayai karena jujur. Setia bukan berarti selalu bersama-sama dengan pasangan. Setia terhadap pasangan berarti tetap menjaga kekudusan pernikahan dan tetap mencintai pasangan meskipun tidak sedang bersama pasangan. Setia terhadap otoritas di atas kita, terutama terhadap Tuhan, berarti tetap menjaga kekudusan dan berkomitmen penuh menjadi pelaku firman-Nya kapanpun dan dimanapun. Apakah kita sudah mempunyai upper fruit? Inilah kelemah lembutan ya. Kesetiaan kemudian kelemah lembutan, yaitu pengekangan yang berpadu dengan kekuatan dan keberanian. Ternyata kelemah lembutan ini digambarkan bagaikan seekor kuda jantan yang garang dan beringas, yang sebetulnya sanggup untuk menendang jokinya. Meskipun kekuatannya berlimpah, tetapi kuda besar ini memilih untuk menurut kepada perintah yang lembut dari sang joki. Coba mungkin kita pernah mengamati ya, kuda binal, kuda yang kelihatannya garang, kekar, tapi ternyata oleh joki wanita dengan siulan yang lembut bisa tunduk, bisa duduk, berdiri kembali, ya duduk dan siap untuk menerima jokinya naik ke punggungnya. Indah sekali. Upper fruit, kelemah lembutan menggambarkan seseorang yang bisa marah pada saat diperlukan, ya, atau mungkin saat diperlakukan dengan tidak senonoh bisa marah, tetapi bisa tunduk dengan rendah hati apabila itu diperlukan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-25 dan 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik atau murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik
dalam Kristus atau hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Nah, maka diperlukan berbagai ujian agar memiliki upper fruit kelemah lembutan yang menetap dalam kehidupan kita dan pasangan. Kemudian setelah kasut, samurai, kemudian seledri yaitu kesetiaan dan kelemah lembutan, maka puncak dari buah roh itu yaitu upper fruit penguasaan diri. Temperance, bahasa Grekanya ekratela, yaitu menguasai keinginan dan nafsu diri sendiri, termasuk kesetiaan terhadap ikrar ikat janji pernikahan dalam kekudusan. Dalam 1 Korintus 7 ayat 9 dan 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, namun kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Komitmen yang harus kita sepakati saat mengadakan honeymoon yang kedua adalah hendaknya tercapai target-target pembentukan karakter ilahi, suatu takaran integritas sampai mencapai manifestasi buah roh tahap ketiga, yaitu upper fruit yang terakhir, penguasaan diri dalam ketekunan. Jumlah tahun-tahun pernikahan memang bukanlah target utama, sekalipun buah penguasaan diri hanya dapat dicapai sebagai buah ketekunan yang di dalamnya diperlukan unsur kuantitas waktu. Apa yang kita kenal dengan upper fruit penguasaan diri secara umum di zaman ini? Mungkin kita mengenalnya dengan sebutan self-control. Ya, self-control menggambarkan usaha-usaha untuk meregulasi perasaan maupun tindakan, mungkin melalui manajemen penguasaan amarah, ya, anger management. Upper fruit penguasaan diri yang akan berupa accepting responsibility, yaitu berbagai upaya untuk mengakui peran dalam dirinya dalam setiap permasalahan yang dihadapi dan mencoba untuk mendudukkan segala sesuatu dengan benar sebagaimana mestinya. Penguasaan diri juga dikenal sebagai escape avoidance, menggambarkan reaksi berkayal dan usaha menghindar atau melarikan diri dari masalah yang sedang dihadapi. Penguasaan diri juga dikenal sebagai positive repressal, yang menggambarkan usaha untuk menciptakan makna yang positif dengan memusatkan pada pengembangan personal dan juga melibatkan hal-hal yang bersifat religius. Sebagai teladan pembanding, ya, selain Nabi Nuh, ada beberapa pasangan yang terkenal di zaman modern ini. Seperti halnya pernah kita bahas di perikop sebelumnya, salah satunya adalah pasangan John Henderson dan Charlotte Henderson. Pasangan suami istri tertua di dunia yang merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-80 tahun sebelum masa pandemi yang lalu dirayakan pada tanggal 15 Desember 2019 silam. Mereka berhasil memecahkan rekor dunia atau Guinness World of Record yang dikutip oleh CNN. John Henderson ini berusia 106 tahun, sementara istrinya Charlotte berusia 105 tahun. Ternyata ada pasangan kedua dari Jepang, yaitu Masao Matsumoto, ya, kelahiran tahun 1910, yang menikah dengan Miyako Sonoda, seorang wanita kelahiran 1917. Kemudian ada juga di zaman modern ini, yaitu antara Pangeran Charles dan mendiang Putri Diana. Waduh, ini sangat disayangkan, saudara. Pada bulan November 2020, di tengah-tengah masa pandemi, berita tentang penyebab perceraian mereka kembali mengemuka sehubungan dengan adanya berita tentang wawancara yang dilakukan oleh sebuah TV. Ya, berita ini mengingatkan kembali adanya luka lama yang berakhir dengan kematian Diana, seorang jurnalis dari BBC, Martin Bashir, di program Panorama pada tahun 1995 pernah mengadakan wawancara yang ditonton sekitar 22,8 juta orang di seluruh dunia. Kemudian adik Putri Diana menuduh
Martin Bashir ini telah berbuat curang dengan menghasut kakaknya agar mau buka suara. Kenapa berita ini kembali mengemuka? Karena pada saat pandemi itu kita melihat, mendengar, yaitu saat ada kematian sehubungan dengan kematian Ratu Elizabeth yang kedua dan mengangkat Pangeran Charles sebagai King Charles yang ketiga. Nah, kemudian mulai kita mengingat kembali pernikahan mereka, sungguh sangat memprihatinkan. Bandingkan dengan pasangan John Henderson dan Charlotte Henderson, bandingkan dengan pasangan Masao Matsumoto dan Miyako Sonoda. Maka pasangan Pangeran Charles dan Putri Diana ini merupakan satu cacat celah dalam pernikahan Kristen. Benar-benar suatu contoh yang tidak dapat kita contoh. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata upper fruit penguasaan diri sulit untuk dihasilkan. Tidak sembarang orang sanggup menghasilkan penguasaan diri kecuali oleh kekuatan Tuhan. Paulus dikatakan sempat merasa bahwa dirinya mengalami duri dalam daging yang menghantamnya. Bahkan dia merasa itu semua supaya tidak meninggikan diri, supaya dia tidak sombong. Nah, biarlah prinsip dari Paulus ini yang didapatkan dari pengertian firman Tuhan tentunya, itu menjadi prinsip kita, yaitu bahwa saat-saat sekarang ini untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, keharmonisan dalam pernikahan, sangat diperlukan kasut samurai dan berakhir paling puncaknya adalah seledri, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan puncak tertingginya adalah penguasaan diri. Biarlah para suami dan para istri masing-masing berhasil dalam upayanya untuk menghasilkan buah roh yang tertinggi, yaitu penguasaan diri, sehingga terjadi keharmonisan sampai akhir hayat kita. Dan biarlah melalui honeymoon yang kedua, kita bisa bersama-sama berkomitmen untuk mempraktekkan kiat-kiat menghasilkan penguasaan diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pernikahan dan rumah tangga kita dengan berlimpah-limpah. God bless you.